apakah Mas Aldo. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam. Sebelumnya mungkin saya pengen Masnya berkenalan dulu, apakah benar sesuai yang di form Mas Syarif apa bukan? Ya, untuk nama saya benar dengan Mas Syarif. Ya. Ya. Oke. Saya juga izin perkenalan diri ya Mas. Perkenalkan, nama saya Farel. Mungkin nanti dalam sesi konseling bisa dipanggil Mas saja biar akrab. Oke Mas. Oke. Karena kalau nggak salah Mas Syarif ini mahasiswa ini ya, UNES ya. Ya Mas, benar Mas. Kalau boleh tahu prodi apa ya Mas? Untuk prodi saya kebetulan ambil teknik mesin Mas. Teknik mesin. Iya. Angkatan ini 25 apa angkatan? Iya, saya kebetulan juga baru di sini, masih maba. Masih maba. Ya. Kenapa milih ini Mas, teknik mesin Mas? Ya, kalau dari saya sendiri sih emang kalau teknik mesin itu kan prospek kerjanya luas juga. Ya emang saran juga dari kakak saya suruh masuk teknik mesin, ya udah, jadi saya masuk teknik mesin. Nah dulu di waktu SMA itu ini apa, SMK atau SMA dulu? SMA dulu. IPA. IPA. Di sini ngekos di mana Mas? Saya ngekosnya di ini Mas, Kang Pete. Gang Pete. Ya. Itu yang ini dekat Patemon. Iya betul, dekat Patemon. Nah, aku boleh cerita tentang diriku sendiri belum? Ya, boleh Mas? boleh Mas. Boleh. Nah, jadi saya tuh masuk UNES tuh juga sama sih Mas, disuruh sama orang tua. Tadinya juga belum tahu UNES itu di mana seperti itu kan. Ya udah saya searching. Masuk UNES, oh ternyata di Semarang. Terus kenapa membuka layanan konseling dan mungkin prodi saya BK. Jadi dulu tuh ada alasannya tuh lucu Mas. Kenapa Mas? Karena ibu saya tuh ini biar anaknya tuh bisa ngasih solusi seperti itu. Kayak membantu orang iya, gitu lah. Betul. Terus saya kan sebenarnya pengennya tuh ini olahraga gitu ya. Kayak fakultas ilmu olahraga seperti itulah. Iya betul. Ya udah dari situ saya masuk BK, daftar nih kan, terima. Ya udah, terus saya ini merenung Karena nggak sesuai keinginan Mas. Sebenarnya seperti itu, cuma terus saya merenung, kayaknya seru juga kalau ngasih solusi atau ngebantu orang lain memecahkan salah satu masalah yang mereka alami seperti itu. Ya saya jalanin aja sih Mas. Alhamdulillah ya udah semester 5 dengan nilai yang alhamdulillah. Iya. Ya semuanya patut disyukuri ya Mas ya. Gak semuanya harus disesali juga ya. Iya. Ya walaupun awalan dulu kayak ini kok jurusan banyak ceweknya ya. Bisa nggak kalau temenan, nanti ada temen cowok yang deket gitu. Ternyata juga alhamdulillah ada gitu kan. Banyak juga yang dari prodi-prodi sebelah juga, fakultas sebelah seperti itu. Jadi Mas Syarif nih ngomong dari mana Mas tadi Mas? Dari kos berarti. Dari kos? Iya. Gak ada tugas gitu Mas? Biasanya kan mesin laprak-laprak seperti itu. Kebetulan udah selesai tadi tugasnya Mas. Sekarang udah free, nggak ada tugas. Berarti tinggal mainnya aja ya Mas? Iya, tinggal main. Ya udah nanti. Nah, berarti mainnya habis sesi konseling ya Mas? Iya, boleh. Ya, Mas Syarif ini kuliah di UNES. Aslinya mana itu Mas? Kalau saya sendiri asli dari Kebumen Mas. Kebumen? Iya. Kebumen tuh berarti deket ini ya kalau nggak salah ya, Kulon Progo itu ya? Purworejo? Purworejo. Purworejo. Yang ini berarti pantai selatan pojok itu. Iya betul. Kalau Kebumen kan emang rata-rata dekat pantai, emang pesisir. Nah itu kalau logat bahasanya tuh masuk ke mana Mas? Masuknya ke Ngapak Mas. Ngapak. Ngapak. Ngapaknya itu yang kental gitu. Iya. Kayak kan Cilacap tuh ngapaknya ngapak banget gitu kan. Iya bisa dibilang begitu sih Mas. Kalau itu pilihan kampusnya tuh kenapa UNES Mas? Apa udah nyoba lainnya tadi?
Kalau nyoba lainnya sih enggak sih mas, cuma emang karena PD-nya di UNES aja, soalnya saya tipikalnya kemarin tuh orang apa, aku males ikut UTBK, jadi yang ya sekiranya SNBP tuh masuk lah, jadi ya udah langsung tembak UNES gitu. Berarti ini ya kemarin eligible ya? Iya mas, bisa di apa, saya eligible kemarin. Kemarin saya juga pengennya tuh ini mas, eligible nggak keterima malah saya. Saya tuh pas SNBT tuh pengennya malah ini teknik perminyakan. Itu yang ada di UPN Jogja. Ya, UPN, itu kan betul. kayak UPN tuh teknik minyak sama apa tambangnya kan kayak dikenal bagus gitu kan. Ya udah pengen ke situ, malah ini nilainya nggak nyampe. Waktu itu pas malam saya malah main nggak belajar, jadi ya udah gimana lagi, rezekinya di ini BK UNES. Iya sih mas. Oh iya. Mungkin ini bisa lanjut ke tahap awal ya mas. Oke mas. Kemarin ngisi Google Formnya tentang kurangnya motivasi belajar. Ya betul. Oke, kurang motivasi belajar. Oke, bisa saya catat. Jadi masnya habis ini free kan? Iya free mas. Baik, berarti kita butuh berapa menit untuk sesi konseling kali ini? Mungkin masnya bisa request berapa? Kalau dari saya sendiri sih ngikut ke masnya aja deh, mau berapa menit. Kita bikin kesepakatan aja deh mas. 20 deh. 20 apa 30? Ya terserah dari mas aja. 20 ya nggak apa-apa, 30 juga nggak apa-apa, soalnya emang saya lagi free sekarang. Berapa ya? Saya habis ini juga masih ada acara sih mas sebenarnya. Kita ambil tengah-tengah aja, kalau itu di 30 aja. Iya nggak apa-apa. Oke. Sebelumnya Mas Syarif pernah ngikutin ini sesi konseling? Kebetulan belum pernah mas. Selama ini belum pernah. Belum pernah. Oke mas, jadi kan itu sesi konseling itu kayak ada asasnya seperti itu. Mungkin nanti kita ada asas kerahasiaan. Nah asas kerahasiaan itu nanti bisa si konseling itu cerita seterbuka mungkin. Nanti itu ceritanya juga aman, nggak ada bocor ke siapapun lah. Tadi yang tahu nanti cuman saya, seperti itu. Kurangnya motivasi belajar. Punya ini Mas Syarif udah siap menjalani sesi konseling kali ini belum? Siap mas. Ya udah siap, berarti langsung kita mulai aja. Tadi ini ya 30 menit ya? Iya mas. Oke. Kurangnya motivasi belajar tuh yang dilakukan, yang dialami Mas Syarif tuh bagaimana mas? Kalau yang saya alami sih ya gimana ya mas, ya bisa dibilang tuh waktu sekolah dulu saya tuh anaknya ya lumayan rajin lah, aktif juga di kelas. Tapi semenjak ya kemarin setelah penerimaan SNBP, habis itu kan libur panjang tuh mas, sampai masa perkuliahan. Itu sampai sekarang, sampai saya di sini kuliah tuh jadi rasanya males-malesan mulu mas. Kayak mau belajar tuh nggak semangat, mau apa-apain nggak, mau ngerjain tugas tuh kadang nggak semangat, semaunya aja. Paham. Jadi gitu mas. Berarti kurangnya motivasi belajar tuh karena mungkin faktor utama tuh liburan tadi ya? Mungkin ya. Berarti pada intinya liburan membuat Mas Syarif tuh jadi kurang motivasi belajar karena malas. Iya, karena udah lama main terus seperti itu. Iya betul. Oke. Mungkin Mas Syarif ini enggak pas waktu SMA ada sesuatu apa ya, kayak prestasi seperti itu? Iya,
Saya kalau prestasi sih nggak banyak sih mas, cuma ya pernah ikut olim gitu, pernah dapet juara gitu pernah. Serius itu mas? Iya. Kalau boleh tahu olim apa itu? Olim MTK waktu itu mas. MTK. Pantas ya masuk teknik ya masnya ya. Iya bisa dibilang begitu. Oke. Itu juara berapa mas? Tingkat apa itu? Juara 2 kabupaten waktu itu. 2 kabupaten. Itu itu pas kelas 11 atau 10? Kelas 11 waktu itu mas. Kelas 11. Iya. Berarti habis Covid itu. Enggak juga sih, Covid kan, waktu Covid saya SMP waktu Oh itu. iya ding, SMP ya? Iya. Oh iya berarti udah masuk gitu. Berarti Mas Sarip tuh mendapat kesenangan dari olim itu enggak mas? Ya senang waktu kayak membawa fun gitu karena ada bakat yang dimiliki gitu. Ya senang sih mas pastinya kalau misal waktu itu dapat medal waktu itu kan, ya tetap senang lah. Seneng ya. Tapi sempat ada kayak ngerasa ke pressure nggak mas? Pressure gimana berarti mas? Kayak misal tiba-tiba kayak nilainya jelek seperti itu, terus yang temennya jadi tinggi. Enggak sih kalau dulu belum, soalnya kan dulu saya tuh ya apa ya mas, kalau bisa dibilang dulu waktu sekolah saya nilainya tuh masih stabil terus. Ya, jadi nggak pernah turun juga, jadi ya nggak pernah dapet pressure lah. Tapi kalau sekarang kan rasanya tuh nggak tahu kenapa tuh rasanya malas terus juga. Kalau mau belajar tuh ya kayak susah. Ntar dulu. Iya itu betul, tunda-tunda terus. Mungkin tapi Mas Arif kayak pengen mempertahankan kayak kemampuan Mas Arif yang unggul di bidang matematika itu nggak mas? Kepengen sih mas. Pengen bertahan, maksudnya kan kalau saya nih ya, saya cerita ya, saya kan dulu pengen olahraga saya bisa dibilang bukan sombong ya, maksudnya ya better seperti itulah, bisa lah gitu. Jadi saya tuh pengen mempertahankan kayak gitu mas di bidang yang saya suka itu futsal. Tapi lama-lama malah saya yang kayak underperform seperti itulah, gara-gara mungkin cedera ankle, kayak cedera lutut juga kemarin sempat geser seperti itu mas. Jadi ya kayak pressure aja gitu. Tapi dari situ saya juga punya kayak bisa bebas gitulah mas. Yang tapi ya minusnya badan saya jadi sakit karena udah juga malas-malasan seperti itu. Mas Arif malas-malasan tuh nggak sakit badan? Enggak sih, kayak tiduran terus gitu malah. Ya aku malas-malasannya tuh bukan ya malas-malasan full di kamar gitu, tapi cuman malas nugasnya aja. Ya malas kalau suruh belajar, suruh kuliah tuh rasanya kadang malas kalau mau berangkat juga gitu. Emang kuliahnya kalau berangkat itu kebanyakan jam siang atau pagi? Pagi sama siang sih mas. Kalau pagi tuh jam berapa? Jam 7? Jam 7. Pagi banget ya berarti ya. Iya, makanya kadang tuh malas. Nah terus kalau malam itu dibuat kegiatan apa? Kalau malam sih nggak ada kegiatan saya mas. Nah itu bisa buat istirahat aja mas lebih awal, biar kalau jam 7 juga nggak telat gitu buat kuliahnya, dan mungkin fokusnya juga masih seger gitu, masih fresh gitu. Oke lanjut ke topik awal. Mungkin Mas Arif kayak ada kebutuhan atau tindakan yang belum terpenuhi atau pengen dipenuhi sebelumnya? Kalau tindakan yang pengen dipenuhi ya pengen berubah sih mas. Berubah itu tadi ya? Iya benar. Soalnya kan kita kesini juga tujuannya kan juga kuliah kan mas, juga untuk belajar lagi, mendalami lagi seperti itu. Betul. Ya, kita kesini juga saya di sini juga pengen lulus cum laude lah, biar bisa bersaing sama wisudawan lain ketika besok pas nyari kerja. Biar ya kita salah satu untuk bisa keterima di suatu perusahaan. Iya betul mas. Nah mungkin kalau Mas Arif bilang tadi seperti itu, mungkin ada hal yang udah dilakukan belum mas? Kan tadi malas-malasan ya, mungkin udah ada sesuatu yang dilakukan biar supaya berubahnya maksimal seperti itu.
Kalau sesuatu yang dilakukan ya pernah sih Mas, kayak nyoba ngajak teman buat belajar bareng. Soalnya kan kalau sendirian udah pasti biasanya saya malas. Kalau ya saya nyobalah belajar sama teman itu ya, pernah beberapa kali belajar bareng gitu, tapi menurut saya itu masih kurang maksimal Mas, nggak kayak dulu. Kurang maksimalnya itu gimana, nggak kondusif atau gimana? Kalau bisa dibilang sih nggak kondusif sih ya Mas, kadang ya saya tiba-tiba juga kadang di tengah-tengah males lagi terus malah lanjut ke game atau gimana. Oh, berarti itu salah satu faktornya Mas Arif jadi Iya, kayak ketunda berubahnya seperti itu kan? iya betul. Berarti perubahan. Selain itu nggak ada lagi Mas, cuman itu doang atau Tidak hanya ah, paling baru itu sih Mas. baru itu? Iya. Oke. Yang sudah dilakukan berarti tadi cuman itu aja, apa? Berusaha sama temen. Itu kan tadi termasuknya udah ini ya. Tadi Mas Ari bilang kurang support. Ya bisa dibilang gitu sih Mas. Yang di awal tadi. Iya, dulu kan ketika di rumah kan ya ada orang tua lah yang selalu ngingetin sama selalu ini nyupport. Berarti ini temennya itu juga ngingetin apa enggak? Kalau temen di sini ya jujur-jujuran aja ya masih belum sih Mas. Masih belum. Iya. Berarti belum ada support dari temennya. Mungkin Iya. Mas Arif pengennya itu juga ada support dari teman seperti itu kan. Iya, bisa dibilang seperti itu. Nah, soalnya juga jauh dari orang tua gitu kan. Oke. Jadi Mas Arif mungkin bisa memulainya dari Mas Arif duluan yang mensupport temennya, itu mungkin nanti ada feedback Mas seperti itu. Kalau dari saya ya, ya walaupun itu nanti masuknya ke kesadaran diri masing-masing sih. Cuma paling enggak ya adalah sesuatu buat support supaya Mas Arif bisa berubah. Kalau enggak, ini Mas Arif bisa dari awal kayak bilang ke temennya, lu gas dulu yuk, gamenya nanti dulu gitu kan bisa. Ya walaupun awal pasti dibilang apa sih masa ngegame mulu, nugas mulu. Kita butuh yang fresh dulu, ngopi dulu, game dulu, pasti juga gitu. Mungkin Mas Arif jangan terjerumus di situ juga, harus mempunyai teguh pendirian seperti itu. Oke Mas. Oke Mas Arif, berarti saya tuh mau tahu buat komitmen Mas Arif buat kedepannya Mas, itu udah gimana Mas komitmennya itu buat berubah? Apakah memang udah bulat komitmennya atau masih ya 50-50 seperti itu, atau masih pengen usaha gitu? Kalau komitmennya sih udah benar-benar pengen berubah sih Mas. Benar-benar pengen berubah. Iya, soalnya mumpung masih awal dan belum selesai sampai semester 1 ini kan. Jadi kan belum terlambat banget lah buat berubah gitu. Terus juga buat kedepannya biar lebih baik lah. Masa mau malas-malasan terus kayak gini kan ya merugikan nanti diri sendiri. ya merugikan diri sendiri, juga nilai jadi hancur. Oke, berarti mungkin ini ya, ini kan saya bagi 2 sesi aja deh seperti itu ya. Mungkin nanti di sesi berikutnya saya pengen tahu perubahan Mas Arif itu udah benar-benar terlaksana apa belum gitu. Kalau belum berarti Mas Arif masih bisa saya kasih kayak masukan, kayak saran seperti itu, supaya nggak bimbang, nggak bingung, biar usahanya aja juga ini nggak sia-sia seperti itu. Nah, jadi ini berhubung dibagi 2 sesi dan waktunya sekarang juga udah hampir selesai. Mungkin Mas Arif nanti bisa menemui saya di sesi konseling berikutnya. Nanti saya kabarin aja kan di Google Form. Tadi Mas Arif juga masukin ini kan nomor HP nomor WA kan. Nah, mungkin nanti saya kabarin lewat situ aja, nanti saya chat
Mas Arif buat sesi konseling berikutnya. Oke Mas. Saya cuma pengen tahu perubahannya udah ada apa belum seperti itu. Oke Mas Arif, terima kasih untuk sesi konseling kali ini. Maaf bila ada salah kata atau ucapan seperti itu. Kita ketemu di minggu depan. Terima kasih Mas. Terima kasih Mas. Rang menit iki.